Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram. Yang pertama-tama yang saya hormati Al-Habib Ahmad Al-Haddar, begitu pula Al-Habib Salim Ba'agil, Al-Habib Abdullah Aidid, wa kadalik khususan guru kita semua Kiai Haji Muzayyin. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau-beliau orang-orang yang selalu istiqamah di dalam membimbing kita. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau-beliau orang yang sabar, ikhlas selalu di dalam membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar, ikhlas dan istiqamah di dalam menjalani ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin sedikit bercerita tentang manakib sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan kemudian kemarin saya lanjutkan dengan manakib sedikit cerita tentang sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Saya ulangi lagi cerita tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal adalah seorang anak dari Abu Jahal, seorang anak dari ayah yang begitu besar permusuhannya kepada Rasulullah. Ikrimah bin Abi Jahal dididik oleh ayahnya kebencian terhadap Rasulullah, sehingga beliau tumbuh dewasa dalam keadaan yang sangat benci kepada Rasulullah. Rasulullah berdakwah secara jahar, secara terang-terangan. Itu usia Ikrimah masih 30 tahun dan kebenciannya luar biasa kepada Rasulullah dan kepada umat muslim, sehingga Ikrimah bin Abi Jahal ini sering mengganggu Rasulullah, sering mendolimi Rasulullah, sering menganiaya orang muslim, bahkan membunuh orang-orang muslim demi memuaskan hati ayahnya. Demi memuaskan hati ayahnya. Sampai akhirnya singkat cerita terjadi peperangan Badar. Ketika terjadi peperangan Badar, ayah Ikrimah bin Abi Jahal terbunuh oleh dua anak kecil, dua sahabat kecil yang bernama Mu'ad dan Mu'awid. Abu Jahal terbunuh di dalam peperangan Badar ketika Rasulullah membariskan sahabat, menjajarkan antara sahabat dengan sahabat yang lain untuk saling membantu di dalam peperangan Badar. Itu Abdurrahman bin Auf, baris yang mana di sebelah kanannya ada Mu'ad, sebelah kirinya ada Mu'awid, seorang kakak adik yang berusia 14 sampai 15 tahun. Ketika waktu itu Abdurrahman bin Auf merasa heran dan merasa, ya apa saya mau perang kok dijajar saya ini anak kecil. Seharusnya teman yang membantu saya perang ini seharusnya teman yang pintar-pintar, sehingga ketika saya diserang teman saya yang bantu. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf ini dijajarkan oleh dua anak kecil. Tapi dua anak kecil ini memiliki iman yang besar, cintanya luar biasa kepada Rasulullah, keberaniannya luar biasa. Di tengah-tengah keheranan Abdurrahman bin Auf, anak kecil ini membisiki, wahai paman, wahai Abdurrahman bin Auf. Heran Abdurrahman bin Auf, ada apa wahai anak kecil? Mana yang namanya Abu Jahal? Saya dengar Abu Jahal ini orang yang paling musuh kepada Rasulullah. Tolong nanti kalau ada Abu Jahal di depan barisan kita, tunjukkan mana dia. Saya ingin membunuhnya. Heran Abdurrahman bin Auf ini. Ini kok luar biasa, anak kecil tapi keberaniannya luar biasa. Yang dicari pembesarnya orang kafir Quraisy. Bahkan Abdurrahman bin Auf sendiri takut kok ngelawan Abu Jahal. Tahu kualitas dirinya seperti apa. Faham kualitas dirinya seperti apa. Bukan lawannya kalau melawan Abu Jahal. Kemudian tidak lama sebelah kirinya membisiki, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Saya dengar dia orang yang paling menyakiti Rasulullah, dan saya diamanati oleh ibu saya, jangan pulang ke rumah kecuali telah membunuh Abu Jahal. Ini amanat dari ibunya. Sampai akhirnya singkat cerita, datanglah Abu Jahal dan rombongannya. Ketika datang Abu Jahal dan rombongannya, dikasih tahu sama Abdurrahman bin Auf, itu yang namanya Abu Jahal. Lari dua anak ini, lari kemana? Ke Abu Jahal. Ketika waktu itu Abu Jahal naik kuda yang
yang tinggi, badannya tinggi, besar. Itu dipotong kaki kudanya sama dua anak kecil ini, kemudian dipotong kepalanya Abu Jahal. Sampai akhirnya terbunuh Abu Jahal di peperangan Badar. Mendengar kabar seperti itu, menyaksikan kematian ayahnya Ikrimah bin Abi Jahal, semakin benci kepada Rasulullah. Dulu dia mengganggu Rasulullah, menganiaya orang-orang muslim demi memuaskan hati ayahnya. Dan sekarang dia melakukan demi balas dendam atas kematian ayahnya Abu Jahal. Di situ permusuhannya kepada Rasulullah semakin besar, kebenciannya kepada Rasulullah semakin besar, sampai akhirnya singkat cerita terjadi Fathu Makkah, ya. Penaklukan kota Makkah. Ya. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, itu tidak ada orang kafir Quraisy yang berani menghalangi Rasulullah satupun. Semua pasrah. Semua tidak ada yang berani menghalangi Rasulullah kecuali Ikrimah bin Abi Jahal dan kelompoknya. Hanya Ikrimah bin Abi Jahal dan kelompoknya yang berani menghalangi Rasulullah untuk menaklukkan kota Makkah. Di situ Ikrimah bin Abi Jahal berupaya untuk melawan Rasulullah sampai akhirnya terkalahkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Dan pada waktu itu Rasulullah mengatakan, jika kamu bertemu dengan Ikrimah, bunuh dia. Ada 10 orang yang disebutkan oleh Rasulullah, salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal. Ini saking besarnya permusuhannya kepada Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan, kalau kamu mendapati Ikrimah bin Abi Jahal, bunuh dia, walaupun bergantungan di kain Ka'bah. Bunuh. Jadi Rasulullah memberikan kabar kepada sahabat untuk membunuh Ikrimah. Dimanapun kamu dapat Ikrimah, bunuh dia. Walaupun bergelantungan di kain Ka'bah. Hingga akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal mendengarkan kabar bahwasannya dia mau dibunuh oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain. Ikrimah pun lari, kabur. Kabur kemana? Ke Yaman. Sampai akhirnya di tengah kapal, sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, nakoda kapalnya bilang ketika Ikrimah ingin pergi ke Yaman, beliau naik kapal, di tengah-tengah kapal terjadi ombak yang begitu besar, angin yang begitu kencang, sampai nakodanya bilang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang kecuali Allah. Ikhlaskan hati kita sekarang untuk berdoa kepada Allah. Di situ mulai mikir Ikrimah. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan saya di laut, kalau Allah yang menyelamatkan saya di laut, begitu pula Allah juga menyelamatkan saya di mana? Di darat. Kalau yang bisa menyelamatkan saya di laut Allah, begitu juga di darat yang bisa menyelamatkan saya juga Allah. Di situ Ikrimah mulai berpikir dan mulai terbuka hatinya. Namun beliau pun melanjutkan perjalanan, ya. Beliau pun diberi keselamatan oleh Allah sampai akhirnya nyampe ke negeri Yaman. Beliau bersembunyi, takut dibunuh. Di situ banyak orang yang masuk Islam, orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Itu yang tidak masuk Islam. Intinya banyak yang masuk Islam, termasuk istrinya Ikrimah bin Abi Jahal yang bernama Ummu Hakim. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beliau memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya Ikrimah datang ke Makkah? Apakah engkau mau memaafkan dia? Apakah engkau mau membiarkan dia masuk ke Makkah dengan aman? Kata Rasulullah, aku maafkan dia kalau dia mau kembali. Hingga akhirnya senang Ummu Hakim mendengarkan kabar bahwasanya Rasulullah memberi pengamanan kalau seandainya Ikrimah datang ke Makkah. Aku maafkan kesalahannya dia. Hingga akhirnya begitu senangnya Ummu Hakim dicari suaminya yang bernama Ikrimah. Dicari, akhirnya ditemukan di Yaman. Ketika ditemukan di Yaman, ya, dikasih tahu, wahai Ikrimah, kembalilah sekarang ke Mekah. Rasulullah sudah maafkan kamu. Rasulullah akan memberikan pengamanan kepada kamu kalau kamu datang ke Mekah. Di situ kembalilah Ikrimah ke Mekah. Dan Rasulullah memberikan pengumuman bahwasannya jangan pernah kamu sakiti Ikrimah. Karena dia datang sekarang apa? Dalam keadaan beriman. Diumumkan sama Rasulullah. Sampai akhirnya singkat cerita datang Ikrimah bin Abi Jahal ke kota Mekah bersama istrinya Ummu Hakim. Ketika datang, itu Ikrimah ngomong sahabat kepada sahabat, ya,
Ya'tikum Ikrimah bin Abi Jahal mu'minan muhajiron fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyit yu'dil hayya wa la yablughul mayyit. Kata Rasulullah. Ini sebentar lagi Ikrimah bin Abi Jahal datang di hadapan kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berhijrah. Artinya berhijrah dari kekufuran ke Islam. Fala tasubbu abahu, jangan kalian caci ayahnya. Karena cacian kalian kepada ayahnya akan mengganggu apa? Akan mengganggu Ikrimah, akan mengganggu keluarganya. Wala yablughul mayyit, dan cacian kalian kepada orang yang mati yaitu kepada Abu Jahal tidak akan sampai kepada Abu Jahal. Kufu an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Rasulullah mengisyaratkan tangannya kepada sahabat supaya apa? Diam. Jangan kalian caci. Takrimatan li Ikrimata. Penghormatan kepada Sayyidina Ikrimah. Supaya menjaga perasaannya Sayyidina Ikrimah. Itu ketika datang Ikrimah, ya, sahabat semua terdiam, tidak berani ngomong apapun. Rasulullah langsung bilang, marhaban birragibil muhajir. Selamat datang wahai penunggang kuda, karena Ikrimah orang yang ahli di dalam penunggang kuda. Marhaban birragibil muhajir. Selamat datang wahai penunggang kuda yang telah berhijrah dari kekufuran ke Islam. Di situ Ikrimah datang, kesalahannya dimaafkan oleh Rasulullah. Ikrimah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan Ikrimah mengatakan, wahai Rasulullah, dulu aku memiliki harta yang mana hartaku aku buat untuk memusuhimu. Aku buat hartaku untuk membinasakan orang-orang muslim dan sekarang aku menebus kesalahanku wahai Rasulullah, aku berikan hartaku di jalan Allah semuanya sebagai bentuk penebus dosaku kepadamu. Itu langsung hartanya semuanya diinfakkan kepada Rasulullah. Langsung dikasihkan Rasulullah semuanya. Dan subhanallah di situ Ikrimah memeluk agama Islam ya, hingga akhirnya beberapa kali mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Tidak lama itu. Beberapa kali mengikuti peperangan bersama Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah meninggal dan masa khalifah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ada satu kisah menarik, ketika khalifah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar itu terjadi peperangan yang bernama perang Yarmuk. Itu yang menjadi pemimpinnya Sayyidina Khalid bin Walid. Terjadi peperangan Yarmuk, Sayyidina Ikrimah mengikuti peperangan Yarmuk bersama Sayyidina Khalid bin Walid untuk melawan Romawi, menaklukkan kota Syam, yang mana kota Syam waktu itu dijajah oleh Romawi. Di situ orang-orang Syam dijadikan budak, dizalimi. Pasukan Sayyidina Khalid bin Walid beserta Ikrimah ingin menaklukkan Romawi. Di situ pasukan Khalid bin Walid dan Ikrimah bersama sahabat-sahabat yang lain itu melawan tentara Romawi yang berjumlah ratusan ribu. Sedangkan pasukan Muslim jumlahnya puluhan ribu. Jadi pasukan tentara Romawi jumlahnya ratusan ribu, 200 ribu lebih. Sedangkan orang Muslim cuma 45 ribu. Ketika waktu itu orang-orang Muslim kewalahan melawan tentara Romawi. Ketika kewalahan melawan tentara Romawi yang jumlahnya begitu besar, Sayyidina Khalid bin Walid ini mulai mundur. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid mundur, Ikrimah ini apa? Malah maju ke depan. Malah maju ke depan, kepengen ke tengah-tengah musuh. Bayangkan jumlahnya 200 ribu lebih. 250 ribu lebih. Sedangkan orang Muslim cuma 45 ribu. Ketika Khalid bin Walid mulai mundur, ini Ikrimah bin Abi Jahal malah maju, pengen ke tengah-tengah musuh. Dipegang oleh Khalid bin Walid. Mada taf'al? Apa yang kamu lakukan wahai Ikrimah? Jangan sampai kamu mati nanti. Kalau kamu mati, kamu merugikan orang Muslim. Karena termasuk orang yang handal di dalam perang Ikrimah ini. Kalau kamu meninggal, merugikan kita semua. Kemudian kata Ikrimah, lepaskan aku wahai Khalid bin Walid. Kamu enak. Kamu masuk Islam terlebih dahulu, sedangkan aku akhir-akhir masuk Islam. Kamu enak sudah banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Sedangkan aku baru beberapa kali. Biarkan aku sekarang di tengah-tengah musuh. Ana wa abi kata Ikrimah bin Abi Jahal. Aku dan ayahku min asyadin nasli Rasulillah. Dulu termasuk orang yang sangat mengganggu Rasulullah. Biarkan sekarang ini sebagai penebus dosaku. Biarkan aku mati.
Diem akhirnya Khalid bin Walid, hingga akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal naik ke kuda, kemudian berkata kepada orang-orang muslim, kepada sahabat, man yubayi'uni alal maut. Wahai sahabat-sahabat, siapa sekarang yang mau sumpah setia mati bersama aku? Ini Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal naik kuda dan berkata kepada sahabat-sahabat, man yubayi'uni alal maut. Siapa sekarang di antara kalian yang mau berbaiat sumpah setia untuk mati bersamaku? Di situ yang pertama kali mengangkat tangan Harits bin Hisham. Harits bin Hisham ini pamannya Ikrimah, adiknya Abi Jahal. Kemudian mengangkat tangan yang kedua Dirar bin Azwar. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain yang berjumlah 400 orang. Di situ mereka semua jadi korban ibaratnya. Maju ke tengah-tengah musuh, di situ dibuat bingung musuh. Bayangkan, 400 orang ngelawan ratusan ribu. Masuk ke tengah-tengah musuh. Ikrimah bin Abi Jahal ini bersama 400 sahabat. Mereka korbankan dirinya apa? Kena panah. Mereka korbankan dirinya kena pedang, sampai riwayat mengatakan 70 tusukan yang ada di Ikrimah ini. Bayangkan begitu banyaknya musuh, dia memberanikan diri untuk apa? Untuk maju ke tengah-tengah musuh demi menebus dosanya kepada Rasulullah. Itu masuk ke tengah-tengah musuh, sampai akhirnya musuh mulai bingung. Ketika sahabat Khalid bin Walid melihat musuh mulai bingung, mentalnya mulai down, berkat Allah semua, itu langsung maju rombongan Khalid bin Walid dan sahabat yang lain untuk membantu Ikrimah. Di situ terjadi peperangan, subhanallah, singkat cerita, hingga akhirnya peperangan dimenangkan oleh orang muslim ya, atas izin Allah. Di situ akhirnya terjadi banyak orang muslim yang terbunuh dan banyak terjadi orang muslim yang luka-luka, termasuk yang luka parah itu diantaranya Ikrimah sendiri bin Abi Jahal dan pamannya Harits bin Hisham dan juga Iyash bin Abi Rabi'ah. Dan subhanallahnya lagi kisah yang menarik, ketika ini sama-sama dalam keadaan sekarat ibaratnya, Ikrimah bin Abi Jahal, Harits bin Hisham yaitu pamannya sendiri dan juga Iyash bin Abi Rabi'ah, ketika tiga-tiganya ini sama-sama sekarat, ketika lagi dirawat, itu ini Harits bin Hisham, ini Ikrimah, kemudian Iyash bin Abi Rabi'ah. Subhanallah, ketika sama-sama dirawat, Harits bin Hisham ini disodorkan air kepadanya karena perang luar biasa, membuat orang yang sangat haus. Ini lagi Harits bin Hisham lagi sekarat, kemudian ditawarkan air supaya minum air. Karena Harits bin Hisham pada waktu itu minta air. Ma, kata Harits bin Hisham. Didatangkan air kepada Harits bin Hisham. Ketika didatangkan air putih kepada Harits bin Hisham, itu Ikrimah bin Abi Jahal melihat. Melihat apa? Melihat Harits bin Hisham minum air. Sebelum minum air, belum minum air masih Harits bin Hisham. Ikrimah ini ngelihati Harits bin Hisham. Ketika dilihat, kata Harits bin Hisham, kasihkan kepada Ikrimah. Dia pasti lebih butuh. Subhanallah, tidak jadi minum Harits bin Hisham ini, dikasihkan air kepada Ikrimah. Ketika Ikrimah mau minum, terjadi suara rintihan. Orang kehausan. Suara rintihan orang kehausan dari sahabat Iyash bin Abi Rabi'ah. Hingga akhirnya kata Ikrimah, kasihkan Iyash bin Rabi'ah. Tidak jadi minum Ikrimah. Kasihkan kepada Iyash bin Rabi'ah, dia pasti lebih butuh. Subhanallah, ketika didatangi Iyash bin Rabi'ah, tidak tahunya sudah meninggal terlebih dahulu. Kembali orang yang bawa air ini kepada Ikrimah. Ketika kembali kepada Ikrimah, dilihat Ikrimah sudah meninggal dunia duluan. Kembali lagi kepada orang yang pertama, itu Harits bin Hisham. Ketika kembali ke Harits bin Hisham, dilihat Harits bin Hisham sudah meninggal. Tiga-tiganya sudah meninggal. Luar biasa kepeduliannya kepada saudaranya. Padahal dirinya dalam keadaan butuh, dalam keadaan sekarat, butuh air, tapi masih lebih mengutamakan saudaranya, lebih mikirkan saudaranya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, sedikit
manaqib atau sejarah tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sebagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Bapak Kang sedayaken kan panjang penal Habib Naqib bin Abu Bakar Asqaf dadosaken ilmu ingkang manfaat. Wabillahi taufiq hidayah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Allahumma sholli Mad ya Rabbi sholli sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad salli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad salli alaihi wa sallim Allah